Salam sejahtera bagi kita semua. Kami kelompok 4 akan mempresentasikan tugas mata kuliah pengantar komunikasi digital dengan tema yang akan kami bawa adalah kemampuan berkomunikasi di era digital. Sebelum kami mempresentasikan tugas kami akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Nama-nama kelompok kami yaitu pertama, Fauzan Gutawan. Kedua, Agung Dwi Septian. Ketiga, Elsa Tesia Brukaro. Keempat, Anissa Alfitrah Ramadhani. Dan yang kelima, Arin Noval Azjikri. Demikian nama-nama kelompok kami. Selanjutnya, presentasi akan dimulai oleh teman kami. Oke, terima kasih. Apa yang dimaksud komunikasi digital? Sejarah komunikasi, awal mulanya komunikasi berbentuk tulisan atau tulisan seperti di zaman purba, seperti peninggalan tulisan di batu atau daun untuk meninggalkan informasi. Lalu, dengan berkembangnya zaman, teknologi menjadi lebih canggih. Manusia lebih dimudahkan karena terciptanya teknologi. Berikutnya, apa itu kemampuan komunikasi digital? Era ekonomi digital seperti sekarang ini, persaingan sudah sangat kompetitif, sehingga kompetensi semacam ini dinilai sangat krusial. Ini adalah salah satu aspek kecerdasan digital yang wajib diketahui, agar kita mampu menjalankan dan mengembangkan bisnis dengan baik. Bahkan kemampuan komunikasi semacam ini bisa menentukan apakah kita akan mampu bertahan di dalam bisnis yang kita geluti atau tidak. Tujuan komunikasi digital. Ada beberapa tujuan komunikasi digital yaitu satu, sebagai informasi. Hal ini karena setiap orang berkesempatan untuk memperoleh informasi yang bisa digunakan untuk diri sendiri maupun masyarakat. Kedua, sebagai hubungan atau korelasi. Contohnya yaitu seperti untuk melakukan sosialisasi, menjalankan peran sosial, mengomentari suatu peristiwa-peristiwa, dan lain-lain. Ketiga, sebagai media hiburan. Contohnya bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari yaitu meredakan ketegangan sosial, memperoleh kenikmatan estetis, dan sebagai sarana relaksasi. Keempat, mengirim data dengan jumlah besar. Anda berkesempatan untuk mengirim data dengan jumlah besar. Pengiriman data ini sangat mudah dilakukan dan tidak perlu memerlukan waktu yang lama, asalkan jaringannya tidak terputus. Dan yang kelima, berkomunikasi dalam skala besar. Maksud dari komunikasi skala besar adalah pengguna dapat melakukan komunikasi bersama dengan beberapa orang sekaligus dalam satu forum. Hal ini tentu lebih efisien jika ingin mengadakan rapat atau pertemuan virtual lainnya. Demikian tujuan komunikasi digital yang saya paparkan. Saya akan menjelaskan apa saja bentuk komunikasi digital, yaitu pertama, komunikasi sinkron chat. Jenis komunikasi sinkron chat bisa dibilang menjadi cara berkomunikasi yang sudah umum dilakukan oleh sebagian besar orang. Komunikasi dilakukan dengan pesan berbentuk tulisan yang dikirim ke lawan bicara, dan kini pengguna bisa berbicara chatting dengan platform yang menyediakan jasa komunikasi obrolan yang bisa digunakan di smartphone dan komputer. Beberapa jenis aplikasi chat yang umum digunakan antara lain adalah WhatsApp, Line Chat, WeChat, dan lainnya. Yang kedua ada komunikasi sinkron call, yaitu untuk berkomunikasi sinkron call, pengguna menggunakan aplikasi yang diinstal pada smartphone yang terhubung dengan internet. Cara berkomunikasi ini tidak memakai pulsa atau tagihan telepon, melainkan kuota internet. Dan yang ketiga ada komunikasi non-formal. Jenis komunikasi non-formal dapat terjadi di acara resmi maupun tidak resmi. Saat dilakukan di acara resmi, jenis komunikasi ini lebih ke bersifat personal atau pribadi. Dan yang terakhir, yang keempat, komunikasi asinkron video. Meski sama-sama memakai video, tapi jenis ini berbeda dengan komunikasi sinkron video call. Pada komunikasi asinkron video, Anda hanya bisa berbagi rekaman video pada lawan bicara, jadi kita tidak bisa melihat secara langsung keadaan orang tersebut. Tantangan komunikasi di era digital. Di zaman yang serba modern saat ini, semua orang pasti akan menggunakan teknologi untuk memudahkan kehidupan seseorang. Komunikasi adalah suatu output yang memudahkan bagi seseorang ataupun individu untuk lebih mudah berkomunikasi dengan individu lain di berbagai daerah.
Komunikasi ini bisa berupa telepon, video call, maupun pesan elektronik atau biasa disebut dengan SMS. Teknologi ini berupa mobile phone, laptop, email, maupun sosial media sebagai platform chat, seperti Line, WhatsApp, dan lain-lain. Sedangkan teknologi informasi adalah teknologi yang memudahkan seseorang untuk mendapatkan informasi dari berbagai daerah dengan waktu yang singkat. Beberapa contoh dari teknologi informasi tersebut adalah televisi, radio, internet, dan sebagai berikut. Tantangan komunikasi di era digital, setiap masalah pasti ada solusinya, seperti halnya penyalahgunaan teknologi oleh masyarakat, dan ini adalah solusi kami. Tentunya tidak semua orang ingin dibatasi, jadi kita sendiri harus tahu batasan kita sendiri dan tidak berlebihan, bahkan dalam penggunaan teknologi. Waktu adalah uang, jadi kita harus menghargai waktu dengan membagi waktu antara belajar, makan, olahraga, bermain, tidur, dan lain-lain. Jangan hanya menghabiskan waktu berjam-jam untuk gadget. Sebagai pengguna teknologi di era digital, kita harus memiliki cara pandang yang selektif. Menjadi selektif berarti kita tahu mana yang positif untuk diterima dan mana yang negatif untuk ditolak. Hari-hari ini tentu tidak semua informasi ternyata benar. Ini bisa termasuk berita palsu yang menipu pikiran kita atau biasa disebut dengan hoax. Apalagi jika hoax ini baru terkait dengan sosiokulturalisme, bisa menimbulkan perpecahan sosial. Untuk itu, mulai sekarang, mari kita gunakan teknologi dengan bijak demi keberlangsungan dan kebahagiaan masyarakat Indonesia. Baik, slide berikutnya saya akan menjelaskan manfaat mempelajari komunikasi. Fungsi utama komunikasi adalah penyampaian informasi. Informasi itu sendiri diungkapkan kepada subjek pemberitahuan kepada orang yang menjadi subjek pemberitahuan. Hasilnya, kita dapat menemukan sesuatu tentang apa yang kita cari atau kita maksudkan. Komunikasi adalah cara berinteraksi dengan orang lain dan dengan satu sama lain. Adanya komunikasi memastikan bahwa interaksi sosial antara dua orang atau lebih saling memahami. Seringkali orang cenderung diam ketika mereka memiliki masalah atau problem. Emosi dalam jiwa seringkali terus mengendap tanpa bisa untuk meluapkan atau mengekspresikan. Jadi, ada baiknya kita mengungkapkan perasaan dan emosi kita, salah satunya dengan komunikasi. Baik, berikutnya, apakah yang dimaksud dengan komunikasi efektif dan mengapa komunikasi kita harus efektif? Komunikasi efektif adalah pertukaran informasi, pikiran, dan perasaan yang menghasilkan perubahan sikap sehingga tercipta hubungan yang baik antara pengirim dan penerima pesan. Pengukuran efektivitas proses komunikasi dapat dilihat dari pencapaian tujuan pengirim pesan. Pesan yang disampaikan secara benar dan tepat sesuai dengan keinginan komunikator menunjukkan bahwa komunikasi dapat berjalan efektif. Komunikasi efektif harus berlangsung agar pesan yang disampaikan oleh komunikator diterima dengan benar atau merata, sehingga tidak timbul kesalahpahaman. Nah, berikut ini adalah beberapa sumber atau daftar pustaka yang kami miliki. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan dan materi kami dapat bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu.